Bapak Ibu saudara-saudari, pagi hari ini saya memberi tema untuk khotbah, yaitu memahami pesan dari malaikat Tuhan. Itu adalah tema yang saya ambil, yaitu memahami pesan dari malaikat Tuhan. Jadi di sini ada 3 malaikat dengan 3 pesan yang berbeda. Namun yang menjadi dasar yang perlu kita pahami berkaitan dengan malaikat, ya. Malaikat atau Yohanes melihat malaikat dengan Injil, itu yang ada di pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yang kekal untuk diberitakan ke bumi. Itu diawali dengan kalimat seperti itu. Nah, yang harus kita pahami juga bahwa dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13 ini merupakan penglihatan daripada Yohanes sendiri. Nah, berbicara mengenai malaikat, ya, malaikat yang datang kepada manusia, paling sering atau paling mudah kita temui itu di Perjanjian Baru. Pertama sekali ketika malaikat Tuhan mendatangi Zakaria, ya, ayah daripada Yohanes Pembaptis. Jadi Zakaria didatangi malaikat Tuhan pada saat ia menjadi imam di dalam bait Allah. Nah, ketika itu malaikat Tuhan bilang atau berkata kepada Zakaria, ya, kamu akan memperoleh anak laki-laki. Zakaria tidak percaya, ya, tidak mungkin, saya dah tua, itu dalam pikiran dia, sehingga dia tidak percaya dan dia bisu. Keluar dia dari bait Allah, dia sudah tidak bisa berbicara. Jadi itu penglihatan atau kedatangan atau Injil atau berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ke dalam dunia kepada seorang yang bernama Zakaria, itu dalam Perjanjian Baru. Disusul kemudian kepada Yusuf dan Maria, bahwasanya mereka akan punya anak, Maria akan hamil dari Roh Kudus. Artinya memang malaikat Tuhan bekerja untuk menyampaikan berita daripada Allah sendiri kepada manusia, gitu. Dan seperti halnya juga yang diperlihatkan oleh Yohanes dalam Wahyu ini, aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. Artinya malaikat ini memegang Injil yang kekal, yang dari semula ada dan memang itu berkelanjutan sampai dengan saat ini. Nah, itulah gambaran bahwasanya malaikat Tuhan yang memang datang ke dalam atau kepada Zakaria maupun kepada Yusuf dan Maria. Tugasnya membawakan Injil, membawakan berita. Akan tetapi di dalam Wahyu ini sendiri dikatakan bahwasanya malaikat itu berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, rupanya hal yang kekal ini, ya, hal yang kekal ini rupanya bukan tertuju atau teruntuk sebenarnya kepada Zakaria saja, kepada Yusuf, kepada Maria, tetapi memang kepada bangsa. Dari barang ini, dari kekal firman ini. Dan memang kalau berbicara takutlah akan Allah, maka kalau kita melihat di dalam Alkitab berbicara mengenai takutlah akan Allah, akan kita kenal atau kata kita lihat daripada kalimat-kalimat yang diberikan oleh Yosua. Jadi Yosua dalam Yosua 24 ayat 14. Yosua 24 ayat 14, di situ juga ketika bangsa Israel
sudah berhasil menguasai tanah Kanaan. Mereka sudah tinggal di tanah Kanaan. Mereka sudah bisa dikatakan senang karena berhasil merebut tanah Kanaan itu, sudah memang menguasai tanah itu. Sehingga Yosua di akhir hidupnya dia berpesan, takutlah akan Allah. Artinya memang ya hal yang paling bisa disampaikan Yosua pada saat itu ialah agar bangsa itu tidak menyeleweng, tidak berpaling daripada Allah, tetapi tetaplah setia kepada Allah. Itu yang dimaksudkan. Dan memang kalau kita lihat apa yang terjadi bangsa ini ketika Yosua sudah tidak lagi memerintah atas mereka, bangsa ini tidak takut akan Allah. Bangsa ini memberontak terhadap Allah. Bangsa ini menolak Allah. Apa yang terjadi? Memang penghakiman datang atas mereka. Jadi takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saatnya penghakimannya. Karena memang ketika bangsa itu tidak lagi percaya kepada Allah, maka bangsa lain kemudian menyerang Israel, membinasakan Israel. Israel takluk, ya, Filistin, Asyur, banyak sekali bangsa-bangsa menyerang. Dan memang akhirnya ya bangsa itu harus mengalami penindasan. Memang bangsa itu akhirnya harus disiksa. Di kemudian hari bangsa itu mulai bertobat. Mereka minta raja. Karena hakim-hakim, pada saat hakim-hakim itu mereka sebentar percaya, sebentar meninggalkan Allah, sebentar percaya, sebentar meninggalkan Allah. Akhirnya bangsa itu minta raja. Saul awalnya baik bangsa itu, tapi akhirnya Saul sendiri yang memberontak. Daud dan akhirnya Salomo. Salomo juga merupakan raja yang mengucapkan takutlah akan Allah. Dalam pengkhotbah itu dituliskan di sana bagaimana Salomo juga sebagai raja dia mengarang banyak amsal, pengkhotbah dan sebagainya, juga berbicara tentang takutlah akan Allah. Artinya apa? Pada saat bangsa Israel dipimpin Salomo, mereka adalah bangsa yang juga sangat-sangat sejahtera, terpelihara oleh Allah, hidup dengan damai. Tetapi sebelum atau dikatakan bahwasanya setelah Salomo meninggal atau mati, maka bangsa ini kemudian mulai menyembah Baal, mulai menyembah dewa-dewa, tidak lagi percaya kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Penghakiman juga datang terhadap bangsa Israel. Mereka kembali dijajah, bahkan sampai dibuang dari Kanaan menuju Babel. Artinya Allah langsung juga membinasakan, menghukum bangsa Israel ketika memang mereka tidak percaya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, malaikat yang pertama ia senantiasa menyampaikan berita, dan kepada barang siapa yang tidak percaya dan tidak takut akan Allah, maka memang Allah langsung menghukum. Nah, di bagian yang kedua atau pas ayat yang ke-8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Artinya dalam hal ini Allah tidak hanya menghukum Israel. Setelah dibuang ke Babel, Allah masih memelihara. Allah masih memelihara bangsa ini dengan firman-Nya untuk tetap takut akan Allah.
Sehingga memang ketika bangsa itu kembali lagi percaya, mereka dikembalikanlah ke tanah Kanaan. Artinya mereka kembali untuk bisa menerima berkat Allah. Ada kasih dari Allah yang memang diberikan, bahwasanya memang Allah mengembalikan Israel untuk bisa masuk ke dalam tanah Kanaan kembali. Selain daripada itu juga, memang Allah ingin menggenapi janjinya, bahwasanya Yesus Kristus harus lahir dari bangsa Israel. Karena kalau mereka terus dalam penindasan, bangsa itu bisa saja punah, bangsa itu bisa saja habis, dibinasakan gitu. Karena apa? Karena ternyata Babel penuh dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Artinya sebenarnya Allah juga siap untuk membinasakan bangsa-bangsa lain. Ya, Allah siap untuk membinasakan Babel karena penuh dengan hawa nafsu, anggur, cabul. Ya, artinya ya kalau bercabul di sini ada dua arti. Selain perzinahan secara badani, ya secara rohani, berzina terhadap Allah, tidak lagi setia kepada Allah, bahkan menyembah pencipta yang lain atau menyembah Allah lain, tidak menyembah kepada penciptanya. Itu terjadi di Babel. Mereka mabuk akan anggur. Ya, anggur untuk sekedar kesehatan baik, tetapi berlebihan hanya akan menghasilkan hawa nafsu, ya, pikiran tidak jelas, mulai untuk berbuat bertingkah laku yang tidak bagus. Itulah maksud daripada anggur ini. Tetapi dikatakan di sini, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ada suatu firman dari malaikat yang lain tentang rubuhnya Babel, menunjukkan suatu pemahaman yang lain, bahwasanya sudah kalah dosa, sudah takluk dosa oleh kematian Kristus. Babel menjadi gambaran dosa yang luar biasa terjadi dalam dunia ini, namun oleh Kristus, kematian Kristus, dosa ditaklukkan. Dosa tidak bisa berkuasa lagi atas manusia. Jadi gambaran rubuhnya Babel menunjukkan bahwasanya Kristus sudah menang atas dosa. Kematiannya di kayu salib memenangkan setiap orang yang berdosa. Itu. Orang yang berdosa ketika percaya kepada Kristus, maka dia akan dilepaskan daripada segala dosanya. Ia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Itulah maksud sebenarnya, bahwasanya memang ya Babel yang sesungguhnya sudah kalah juga oleh kasih karunia Allah. Artinya Babel dimusnahkan, ditumbangkan, Israel kembali diselamatkan untuk genapnya menggenapi kedatangan Yesus Kristus. Dan di dalam perumpamaan yang sama atau dalam maksud yang sama, dosa sudah dikalahkan oleh Kristus. Dan seorang malaikat lain, ayat yang ke-9, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patung itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Jadi ini ada pesan dari pada malaikat yang ketiga, ya. Artinya dalam hal ini berkaitan dengan dosa. Yohanes memberikan penglihatan mengenai malaikat yang ketiga yang memberikan peringatan kepada manusia di bumi bahwa jangan melakukan dosa.
Itu yang dimaksudkan dalam hal yang malaikat yang ketiga. Setiap dosa yang dikerjakan manusia akan mendapatkan upah berupa siksaan api dan belerang. Ada sendiri tertulis dalam Wahyu 14 ayat yang ke-10 di situ. Ya. Api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ternyata apa yang dimaksudkan Yohanes berkaitan dengan api dan belerang ini tidak lain juga merupakan gambaran daripada Sodom dan Gomora yang pernah Allah musnahkan akibat dosa yang begitu besar terjadi di sana. Tentunya hukuman yang terjadi atas manusia didasari dosa adanya. Tidak ada dasar lain Allah memberikan hukuman kalau bukan karena dosa. Ya, seperti halnya Sodom dan Gomora dihancurkan karena dosa. Dosa apa? Ini dosa yang diperlihatkan juga di dalam Wahyu ini sendiri. Yang pertama itu menyembah binatang. Menyembah binatang. Dikatakan juga patungnya, artinya menyembah patung. Ada menerima tanda pada dahi dan tangannya, dan minum anggur murka Allah. Artinya hal-hal semacam ini berkaitan dengan dosa yang diberitakan oleh atau dilihat oleh Yohanes. Bapak Ibu saudara-saudari, banyak sampai hari ini orang menyembah binatang, banyak sekali dalam peradaban kita. Ya, mudah kita lihat orang memuja binatang ini, binatang itu, berkuasa, lebih hebat dan sebagainya. Ya, itu sudah banyak nampak juga di dalam kehidupan kita. Menyembah atau dasar yang benar kepada atau bukanlah menyembah binatang, tetapi hanya kepada Yesus Kristus. Kenapa harus hanya kepada Allah? Karena binatang merupakan ciptaan Allah. Tidak lebih baik dari penciptanya. Ya. Kejadian pasal 1 jelas. Ada urutan penciptaan. Langit dan bumi isinya binatang termasuk ciptaan. Dan terakhir di hari ke-6 manusia. Secara Alkitab Kejadian 1 jelas, manusia lebih baik, diciptakan memiliki akal, budi dan pikiran segambar dan serupa dengan Allah. Beda sekali dengan binatang. Lalu kenapa sekarang binatang yang disembah? Artinya manusia sebenarnya ya, karena hidupnya sudah tak serupa dan segambar dengan Allah, maka binatang menjadi hal yang disembahnya. Salah. Kita punya kedudukan lebih baik sebenarnya daripada binatang. Kita memang sama-sama ciptaan, tetapi sesama ciptaan kita tidak boleh saling menyembah. Ya, tidak boleh saling menyembah. Kita kalau sesama manusia kita saling mengasihi, tapi yang patut kita sembah hanya Allah, karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang menjadikan kita. Karena juga kita adalah milik Allah, maka memang hanya Dia yang pantas kita sembah. Itu ada Roma pasal 7 ayat keempat, 1 Korintus 3 ayat 23. Yang kemudian sama halnya dengan patung, Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. Itu jelas patung. Ya, apa yang bisa kita lihat? Punya mulut. Ya, kalau kita lihat patung punya mulut, tak bisa berbicara. Punya mata, tidak bisa melihat.
punya telinga tapi tuli, tak bisa mendengar, punya hidung tapi tak bisa bernafas, punya tangan tak bisa meraba, tak bisa bergerak, patung diam saja, punya kaki tak bisa berjalan, tidak ada kelebihan sedikit pun pada patung, buatan tangan manusia yang dikerjakan oleh manusia. Kita ciptakannya, kita yang buatnya, kita kemudian menyembahnya. Tidak ada kelebihan atau benda-benda lain yang ada di bumi ini. Tidak ada kekuatan, tidak ada kelebihan yang patut kita untuk menyembahnya. Gitu. Oh, ada bulu ini, batu ini, barang ini. Tidak ada. Hanya sebatas ciptaan manusia. Ya. Memang di dalam perjanjian lama ada tabut perjanjian Allah, di mana barang siapa dengan tidak senonoh memegang tabut ini akan mati, memiliki kuasa. Tapi bukan berarti menunjukkan barang itu berkuasa atau patung ular tembaga, tidak. Tetapi kehadiran Allah hendak Allah tunjukkan pada saat itu kepada bangsa itu, bahwasanya memang Allah harus mereka sembah, mereka harus hormati. Sehingga memang kalau bangsa Israel tidak pantas berlaku atas tabut Allah, memang matilah mereka. Jadi berbicara di tanda di dahi dan di tangan, ini adalah berkaitan dengan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka sebenarnya berusaha oleh Musa untuk memperingati bahwasanya Allah sudah melepaskan mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi tanda di dahi dan di tangan artinya apa? Agar mereka senantiasa ingat, di dahi mereka senantiasa ingat, pada saat mereka bekerja mereka ingat ada Allah yang sudah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, berkaitan dengan wahyu ini, yang ditandai di kening dan di dahi dan di tangannya itu bukannya firman Allah, tetapi menyembah binatang dan patung itu tadi. Sehingga barang siapa yang senantiasa hanya ingat untuk menyembah berhala, ya, menyembah binatang atau merasakan bahwasanya sesuatu memiliki kekuatan gaib, itulah dosa yang dimaksudkan oleh Allah. Ya, dosa yang dimaksudkan oleh firman Allah ini sendiri. Dan yang terakhir yaitu dosa berkaitan dengan meminum anggur murka Allah. Artinya ya, tadi saya sudah katakan, anggur sebenarnya tidak bermasalah, hanya berlebihan mengkonsumsinya membuat kita kehilangan konsentrasi, tidak bisa mengendalikan diri. Disitulah yang menyebabkan kita jatuh dalam pencobaan, emosi, hawa nafsu, percabulan, pesta pora dan sebagainya, dan semuanya menghasilkan dosa. Nah, Allah sebagaimana dari ayat yang ketujuh, ada penghakiman, ada penghukuman kepada setiap orang yang melakukan dosa, baik bangsa Israel pada saat perjanjian lama ketika Injil diberitakan, maupun saat ini penghukuman terhadap manusia akan terjadi. Di dalam wahyu ini Yohanes menggambarkan dosa mendatangkan hukuman dari Allah, sebagaimana Sodom dan Gomora dihanguskan oleh api. Demikianlah juga manusia yang berdosa akan menerima hukuman dari Allah atas perbuatannya. Artinya kalau dalam perjanjian lama seperti Sodom dan Gomora hangus, maka nanti
ketika kita mendapatkan penghukuman daripada Allah, maka hukuman yang sama juga yang akan diterima bagi orang yang hidup di dalam dosa, yaitu api yang menghanguskan, belerang yang panas. Dan jelas dikatakan di situ, Sodom dan Gomora menjadi gambaran penghukuman Allah, yaitu api yang menghanguskan, api yang menyiksa, belerang yang menyiksa. Sering kita menyebutnya itu sebagai neraka, namun yang perlu dipahami bahwa api siksaan ini tidak ada habisnya dan tidak ada matinya. Terus menerus selama-lamanya, siang dan malam tak henti-hentinya disiksa orang yang melakukan dosa kepada Allah. Jelas ya, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-11. Maka setiap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Artinya ya tadi itu tanda di kening atau di tangan, biasanya orang itu senantiasa memikirkan untuk melakukan penyembahan bukan kepada Allah secara benar. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan kembali untuk memahami dari awal ya, mengenai Injil tadi yang pertama. Malaikat Tuhan sampai saat ini terus memberitakan firman-Nya. Itu yang harus kita pahami ya, melalui pendeta, melalui penginjil, melalui orang tua kita memberitakan Injil kepada anak-anaknya. Jangan buat ini nak, jangan buat itu. Ya, itu adalah cara atau pekerjaan malaikat Tuhan melalui orang tua atau melalui orang lain. Sampai saat ini berita keselamatan terus diberitakan oleh malaikat kepada manusia. Ya, orang tua akan ingatkan anak-anaknya, hari ini hari Minggu, ayo sembahyang. Ya, atau saudara atau tetangganya. Itulah malaikat Tuhan yang senantiasa bekerja untuk memberitakan. Yang kedua, penghakiman atas manusia sudah berlangsung. Jadi kalau perjanjian lama sudah terjadi, namun untuk kita yang masih hidup akan kita langsungkan nanti setelah kita mengalami kehidupan. Gitu. Yang berikut, janji Allah atas keselamatan, ya. Jadi Allah di dalam bagian atau yang disampaikan oleh malaikat kedua, Allah itu berjanji untuk menyelamatkan Israel. Namun janjinya itu bukan hanya kepada Israel tetapi kepada manusia melalui Yesus Kristus. Sehingga memang dosa atau Babel ini tadi sudah hancur, sudah musnah. Dosa tidak mampu lagi berkuasa atas Kristus, atas Allah, dan atas orang yang percaya kepada Dia juga akan menerima kasih karunia itu. Dosa membuat Israel harus mengalami hukuman dari Allah, dan dosa juga yang akan membawa orang percaya meninggalkan Allah dan tidak mendapatkan kesempatan di dalam kerajaan Allah. Namun kasih Allah yang membuat Israel bebas dari pembuangan dan perbudakan, demikian juga karena kasih Allah, kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus menjadikan orang percaya memiliki tempat dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Kristus. Itu pesan dari malaikat yang kedua. Dan dari malaikat yang ketiga, sebaik kebangkitan Yesus Kristus menunjukkan adanya kebangkitan orang mati. Artinya setiap manusia yang mati pasti akan dibangkitkan dan akan mengalami pengadilan Allah. Kebangkitan yang manusia alami bersifat kekal atau tidak akan mati lagi. Jika manusia itu dibangkitkan, jika manusia itu didapati berdosa dan hidup dalam dosa,
maka penghukuman dalam api yang kekal juga akan dialami manusia itu. Artinya kalau berdosa, maka api yang kekal akan diterima. Sebaliknya setiap manusia yang percaya dan memiliki iman bahwa di dalam Kristus kita memperoleh keselamatan dari kasih karunia Allah, manusia yang percaya juga akan dibangkitkan dan menerima kehidupan yang kekal. Karena Kristus sudah naik ke sorga dan berada di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi juga jaminan bagi manusia yang percaya akan Kristus mendapat tempat dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Allah. Tetaplah setia dan terus meletakkan dasar iman kita hanya kepada Kristus yang sudah menjadi Allah sekaligus manusia yang menebus dosa kita. Dan jauhilah dosa dalam setiap bentuk kehidupan kita, maka berkat surgawi akan kita nikmati di saat Allah datang untuk menghakimi kita nanti kedua kalinya. Terakhir, sebagaimana Wahyu pasal 14 ini, tuliskan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, orang-orang yang percaya, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin.